Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi info update mengenai pengangkatan P3K guru jadi ASN P3K di tahun 2022. Dan ada juga pesan atau info dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Yang pertama mengenai pengangkatan P3K guru jadi ASN P3K di tahun 2022. Nah, di mana ada info terupdate ya. File Excel merupakan data simulasi. Nah, ini rekan-rekannya. Chandra mengatakan bahwa data yang beredar mengenai penempatan yang sudah lulus PG itu memang benar adanya. Data tersebut merupakan data simulasi penempatan sebelum rakor ini 1024 ya. Sebelum ada penambahan kuota formasi. Chandra juga menganalisis bahwa data itu belum final. Nah, ini juga sebenarnya banyak sekali disampaikan oleh rekan-rekan. Data itu belum final. Dan masih bisa berubah karena belum ditambahkan kuota formasi setelah diselenggarakan rakor. Nah, rekan-rekan yang sering kali komen di channel ini, saya penempatan sangat jauh dari daerah atau domisili. Tenang saja rekan-rekan ya, karena itu data yang belum final rekan-rekan ya. Nah, bahkan jumlahnya pun belum ditambahkan berdasarkan hasil dari diselenggarakannya rapat koordinasi. Maka dari itu honorer harus tetap menunggu pengumuman resmi di laman Kemendikbud atau di akun SSCASN karena memang belum launching. Selanjutnya di sini tidak ada pergeseran formasi. Penempatan yang paling aman adalah yang di sekolah induk. Nah, ini penempatan yang paling aman adalah yang di sekolah induk. Ada beberapa rekan yang meminta admin untuk mengecek datanya di file tersebut, dan admin temukan bahwa mereka itu ditempatkan atau mendapatkan formasi di sekolah induknya. Nah, berdasarkan pernyataan dari Pak Chandra ini bahwa penempatan yang paling aman adalah yang di sekolah induk karena tidak mungkin digeser. Sedangkan yang ditempatkan di sekolah bukan induk sifatnya belum final, masih abu-abu. Artinya bisa saja ditarik ke sekolah induknya atau di dekat daerahnya, domisilinya. Seperti itu rekan-rekannya. Jadi yang mendapatkan penempatan yang sangat jauh, jangan khawatir dulu rekan-rekannya. Berdasarkan peraturan Menpan RB, tidak ada geser-menggeser kecuali tidak ada GTT induk yang PG di formasi tersebut dan jumlah kebutuhannya banyak melebihi GTT induk yang PG dan liner dengan formasi tersebut. Nah, ini rekan-rekannya ada pengecualian. Formasi terbaru yang diajukan 1440 tetap mengacu pada PG-nya di formasi apa. Belum ada juknis lebih lanjut terkait konversi nilai yang diperoleh saat tes tahun kemarin dan linearitas ijazah. Maksudnya apakah misalnya yang bahasa Inggris misalnya apakah boleh dilinarkan dengan formasi PKWU misalnya atau dilinarkan dengan guru kelas. Nah, ini juga kita masih menunggu, nanti ada di juknisnya lebih rinci rekan-rekannya. Nah, mengenai penempatan, permasalahan penempatan P3K guru yang di luar kabupaten provinsi juga terjadi di kabupaten lain. Jadi, ini sudah menjadi isu nasional tahun 2022. Nah, ini ya. Antara kabupaten atau provinsi belum melakukan koordinasi apapun, apakah menerima atau menolak adanya P3K yang masuk dari daerah lain. Nah, ini harus kan ada tawar-menawar. Begitu rekan-rekan ya. Apabila memang benar-benar terjadi penempatan antar kabupaten atau provinsi dan tidak siap melaksanakannya, honorer boleh menolak dan boleh menolak dan tidak di blacklist. Akan tetapi jika menolak penempatan, maka akan masuk klub atau daftar tunggu alias waiting list. Nah, ini rekan-rekannya, jadi peserta yang menolak misalnya sudah diberikan tempat, terus peserta menolak, maka dia akan masuk daftar tunggu. Ini pernyataan beliau berdasarkan sumber dari naikpangkat.com rekan-rekan ya. Oke, jadi masalah penempatan yang di sekolah induk itu
Mudah-mudahan tidak tergeser lagi dan sebagaimana disampaikan oleh beliau di media ini. Namun kita tetap menunggu informasi selanjutnya karena finalnya nanti itu ada di SSC-ASN. Nah, selanjutnya ada juga informasi yang admin dapatkan dari gpnn.com. Data honorer akan dikunci BKN. Oknum pejabat nakal mati kutu. Wakil Ketua Forum Guru lulus passing grade Hasna menilai pendataan honorer memberikan dampak positif. Honorer yang sudah lama mengabdi tidak perlu cemas, namanya digeser oleh yang baru. Jika data honorer dikunci dalam database BKN, otomatis yang mengaku honorer tidak bisa masuk meskipun punya backingan kuat dan modal banyak. Wah, luar biasa ya. Karena sudah dikunci, itu alasannya. Selain itu lanjutnya, oknum pejabat yang menghalalkan segala cara untuk menguntungkan diri tanpa berpikir banyak hati yang tersakiti akibat ulahnya tidak bisa berkutik lagi. Oknum pejabat nakal mati kutu dengan surat edaran Menpan RB tentang pendataan tenaga non-ASN di instansi pusat dan daerah. Gebrakan pelaksana tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal ini Pak Mahfud MD dinilai Hasna sangat membantu mengatasi data honorer K2 guru administrasi, juga honorer non kategori guru dan administrasi. Jadi apa yang dicetuskan oleh Pak Mahfud ini sangat baik menurut Bu Hasna. Jangan sampai ada lagi yang tercecer dan mempermainkan data honorer. Kalau perlu, kata Hasna, sekalian bukti foto yang sudah dijilid, dokumentasi waktu mengawas ujian bagi guru atau data absensi, serta slip gaji yang ditanda tangan. Itu bukti yang tidak bisa bohong. Nah, ini dari Bu Hasna ya. Jadi ini katanya jika ingin betul-betul mengetahui data honorer tersebut, ya silahkan minta data-data yang ini. Seperti itu rekan-rekan ya. Namun untuk pengisian atau tabel yang akan diisi oleh PPK atau instansi itu admin sudah share juga di video sebelumnya. Jadi untuk data honorer akan dikunci BKN supaya oknum yang nakal mati kutu, kata beliau. Kita lanjut lagi. Nah, di sini rekan-rekannya mengenai pengangkatan guru jadi ASN P3K. Nah, ini beberapa kemarin Ibu Nunu ini mempost di Instagramnya. Nah, ada di sini yang komen, alhamdulillah dinas pendidikan di kabupaten saya sudah transparansi Bu mengenai penempatan. Alhamdulillah mereka sudah mendapatkan titik terang mengenai penempatan. Kami jadi hanya menunggu instruksi pusat mengenai mekanisme dan pemberkasan. Tolong Bu, segerakan hajat kami. Alhamdulillah rekan-rekannya. Semoga daerah lain juga segera mendapatkan bocoran dari daerahnya. Namun untuk rekan kita ini tidak menyebutkan beliau itu di kabupaten atau provinsi mana. Namun ini merupakan kabar gembira karena beliau itu sudah mendapatkan informasi yang jelas langsung dari pemerintah daerahnya. Nah, di sini ada juga salah seorang rekan bahwa mereka bahagia karena promosi melimpah. Nah, ini rekan-rekannya. Main ke Provinsi Lampung Bu, gubernurnya nggak mau buka formasi P3K untuk guru SMA, SMK. Ada, cuma sedikit. Jadi ini tidak dianggap ada karena formasi yang diajukan Pemdanya sedikit. Miris, contoh mapel olahraga, satu provinsi hanya ada satu formasi. 2021 nggak masuk akal. Luar biasa ya, ini cukup mengecewakan buat rekan-rekan yang ada di sana. Namun kita juga belum tahu karena hasil akhir daripada jumlah formasi itu nanti akan diumumkan oleh Pan RB. Karena beliaulah dari Pan RB ini nanti yang akan mengumumkan berapa yang disetujui dan berapa yang akan ditolak usulan daripada daerah. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya, ini ada mengenai SPTJM. Ini Jumat 12 Agustus. Pendataan honorer harus dilengkapi SPTJM. Konsekuensinya berat. Badan Kepegawaian Negara atau BKN minta pemerintah tidak memanipulasi data honorer. Datanya pun harus dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pejabat pembina kepegawaian. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau singkat BKN Bapak Suharmen mengungkapkan pihaknya menyadari
Nah ini, pihaknya menyadari pendataan honorer ini akan membuat jumlah tenaga non-ASN membludak. Nah, ini sepertinya sudah dipikirkan apa yang disampaikan oleh Bu Hasna ya. Selama ini BKN hanya memiliki database honorer K2. Nah ini benar sekali. Pemerintah pun memperketat persyaratan guna mengantisipasi membeludaknya data honorer. Salah satunya dokumen harus dilengkapi SPTJM. Setiap honorer yang dimasukkan harus dilengkapi SPTJM, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com Kamis 11 Agustus. Dia menyebutkan adanya SPTJM menunjukkan data yang dilaporkan sudah dipertanggungjawabkan validitasnya. Nah ini rekan-rekan ya. Jika data yang diajukan mengandung unsur manipulasi, Deputi Suharmen menegaskan PPK akan menerima konsekuensinya, yaitu dipidana. Nah ini ada warning ya dari BKN mengenai hal itu. Selanjutnya dari Lombok, rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini rekrutmen CPNS tidak ada. Lombok Tengah tambah usulan tenaga P3K formasi guru. Nah, di sini ada kata tambah, rekan-rekan ya. Jadi sebelumnya itu sudah ada. Rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN, baik itu CPNS maupun tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2022. Sampai saat ini belum ada kejelasan pemerintah pusat kapan akan dilaksanakan. Hanya saja, dari informasi awal yang ada, rekrutmen CPNS besar kemungkinan ditiadakan pada tahun ini. Dan hanya ada rekrutmen tenaga P3K. Dari hasil koordinasi terakhir kita dengan pemerintah pusat, tahun ini kemungkinan tidak ada formasi rekrutmen CPNS. Yang ada hanya rekrutmen P3K. Tapi kapan dilaksanakan proses rekrutmennya, itu masih menunggu petunjuk pemerintah pusat. Terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Lombok Tengah, Elwardinan Supriyadi. Terkait hal itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah mengajukan tambah formasi tenaga P3K ke pemerintah pusat sebanyak 436. Khusus untuk tenaga formasi guru. Jadi yang ditambahkan ini khusus untuk formasi guru, yang merupakan sisa dari alokasi formasi tenaga P3K awal sebanyak 1.886. Formasi yang belum terisi dari 3 kali proses rekrutmen tenaga P3K khusus guru sebelumnya. Adapun untuk formasi tenaga P3K formasi umum sudah diusulkan sebanyak 458. Jadi yang umum ada 458. Jadi total ada 894 formasi untuk tenaga P3K yang diusulkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ke pemerintah pusat. Jadi ada 894. Berapa yang diberikan semua tergantung pemerintah pusat. Karena seperti yang admin sampaikan, titik akhirnya nanti itu adalah dari RB. Tapi kita berharap bisa semuanya dipenuhi, supaya persoalan kekurangan pegawai termasuk guru bisa sedikit terjawab. Dikatakan, formasi tenaga P3K guru memang mendapat prioritas dari pemerintah pusat. Mengingat kondisi daerah yang masih sangat kekurangan tenaga guru, bahkan di usulan formasi tenaga P3K umum yang diusulkan, itu juga ada formasi guru. Selain formasi untuk tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya. Jadi itu juga yang ada nanti di Lombok Tengah ini. Porsi untuk tenaga guru memang yang paling banyak. Nah ini ya, yang paling banyak. Target kita kekurangan guru bisa segera teratasi dengan adanya pengangkatan tenaga P3K formasi guru tersebut. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini merupakan kabar baik buat rekan-rekan kita yang ada di Lombok Tengah pastinya. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Silahkan rekan-rekan menunggu informasi selanjutnya dari apa yang admin sampaikan baru saja. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.